Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendriana. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMP Negeri 5 Ciamis. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antara modul 11 dan modul 12, yaitu yang pertama adalah peristiwa momen apa yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 11 hingga 12 adalah yang pertama adalah tentunya adalah momen yang paling mencerahkan bagi saya adalah tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, di mana Ki Hajar Dewantara membedakan antara pendidikan dengan pengajaran. Yang kedua adalah tugas dari seorang guru. Ini yang paling penting adalah tugas seorang guru yaitu adalah menuntun. Sekali lagi, tugas seorang guru adalah menuntun segala kodrat yang dimiliki oleh siswa, terutama kodrat alam dan kodrat zamannya untuk mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya. Yang kedua, momen yang paling penting yaitu adalah ketika kita melaksanakan demonstrasi kontekstual dan aksi nyata, di mana pada kegiatan ini kami seorang guru mendemonstrasikan tentang apa saja pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam aksi nyata di dalam kelas, dalam pembelajaran. Artinya di sini kita bersentuhan langsung dengan murid bagaimana menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan yang ketiga, tentu di sini adalah momen yang paling mencerahkan bagi saya yaitu adalah tentang nilai dan peran guru penggerak. Nilai dan peran guru penggerak di sini sangat penting sekali karena untuk mencapai pembelajaran yang berpihak kepada murid, seorang guru penggerak harus memiliki semua nilai-nilai tersebut. Adapun saat ini bagi saya pribadi ada beberapa nilai yang sudah tumbuh dan aktif dalam diri saya, namun ada beberapa nilai-nilai yang perlu saya untuk kembangkan ke depannya. Selanjutnya yaitu adalah kaitan antara modul 11 dan modul 12 yang saya pahami adalah bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara, baik itu nilai dan peran guru penggerak, semuanya bermuara kepada pembelajaran yang berpihak kepada siswa, di mana modul 1 di sana menjelaskan bahwa semua pembelajaran kita menuntun pada siswa, menuntun kodrat mereka. Artinya dalam hal menuntun itu semuanya pembelajaran harus berpihak kepada siswa. Dan di modul 1-2 kami mendapatkan nilai apa saja yang harus kami miliki dan peran apa saja yang harus kami laksanakan sebagai seorang guru penggerak untuk mencapai pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Artinya adalah kaitan dari modul 11 dan modul 12 semuanya bermuara kepada pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Selanjutnya, perasaan apa yang saya rasakan saat momen itu terjadi? Saya merasa bahwa saya di sini adalah seperti orang yang keliru. Kenapa saya bilang keliru? Yang pertama, bahwa di sini sebelum saya mengenal modul 11 dan modul 12, saya tidak berpikiran bahwa esensi pendidikan Indonesia itu sesuai dengan Ki Hajar Dewantara. Karena yang saya tanggapi, yang saya hadapi adalah bahwa kita pembelajaran untuk mencerdaskan anak bangsa. Tetapi di sini kelirunya saya adalah bahwa mencerdaskan itu hanya dari sisi kognitifnya saja. Semua siswa harus menguasai semua mata pelajaran baik itu di kelompok A maupun kelompok B, tanpa kita menyadari apa gaya belajar mereka, apa kebutuhan mereka, apakah mereka menyenangkan atau tidak, apakah pembelajaran saya bermakna untuk sepanjang hayat mereka atau tidak. Karena yang saya pikirkanlah mencerdaskan anak bangsa, semuanya harus cerdas. Itulah yang terjadi kepada saya, bahwa saya merasa seperti orang yang penuh dengan kekeliruan. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa semua anak itu harus menguasai semua mata pelajaran tanpa terkecuali. Karena apa? Bahwa aturan yang dibuat
bahwa semua anak itu harus lulus atau menuntaskan KKM mereka. Yang artinya bahwa kita bukan lagi menuntun, kita adalah menuntut mereka supaya mereka bisa menguasai semua mata pelajaran, menguasai semua tujuan pembelajaran, harus semuanya di atas KKM. Dan yang kedua, sebelum itu terjadi, saya berpikir bahwa pembelajaran itu merupakan transfer ilmu dari guru kepada siswa. Hal ini terjadi karena apa? Kadang kita berpikir bahwa seorang guru itu kuliah 4 tahun S1, 2 tahun S2, 3 tahun S3 itu untuk mendapatkan ilmu, untuk mereka transferkan kembali kepada siswa. Tapi ternyata itu salah, bahwa tujuan kita belajar bukan untuk mentransferkan ilmu, tetapi adalah untuk membantu menuntun mereka dalam hal pembelajaran, tetapi pembelajarannya harus yang menyenangkan. Pada akhirnya sekarang saya berpikir bahwa seorang guru itu yang pertama adalah harus mendorong kolaborasi. Kenapa kita harus mendorong kolaborasi? Yang pertama, supaya ada orang yang membuat indikator apakah kita sudah berhasil dalam pembelajaran. Kolaborasi di sini untuk menyamakan persepsi, untuk membuka materi pertanyaan kepada teman-teman. Tapi kolaborasi di sini yang saya inginkan adalah bahwa kolaborasi itu harus dengan peserta didik, kolaborasi dengan sesama guru, maupun kolaborasi dengan komunitas. Tujuannya adalah untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan terhadap siswa. Yang kedua, sekarang saya berpikir bahwa kita harus menciptakan pembelajaran yang inovatif. Kenapa? Agar pembelajaran di Indonesia tidak ketinggalan zaman. Sekarang sudah abad 21, anak-anak sudah mengenal gadget, anak-anak sudah mengenal internet. Bagaimana caranya kita menggabungkan pembelajaran yang mereka sudah melek digital dengan pembelajaran di kelas? Artinya kita butuh sesuatu yang inovatif. Yang ketiga, mari kita wujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid, pembelajaran yang bermakna sepanjang hayat mereka. Yang keempat adalah bahwa saya berpikir kita harus merefleksikan setiap pembelajaran, baik itu di dalam kelas, di luar kelas. Pembelajaran hidup mereka harus kita refleksikan, karena tugas kita adalah mendorong, menuntun, baik itu pembelajaran mereka dan membina tentang karakter dan sikap mereka dan jiwa sosiokultural mereka. Yang kelima, tentunya di sini sebagai seorang guru, saya berpikir bahwa kita harus meningkatkan kompetensi guru. Karena apa? Bukan hanya siswa yang meningkatkan kemampuan belajar mereka, tapi guru juga harus terus meningkatkan kompetensi guru. Bahkan ada sebuah bahasa yang berbicara, sebelum mengajar kita harus belajar. Itu harus kita pegang. Untuk penerapan ke depan, apa pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak? Yang pertama, saya akan melakukan langkah konkret dengan menggunakan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Tentunya di sini, ketika kita akan merencanakan sebuah hal yang menyenangkan, kita harus mengetahui dulu kebutuhan mereka belajarnya seperti apa. Tentunya di sini saya akan melaksanakan asesmen dulu. Kebutuhan apa yang mereka inginkan, barulah kita membuat perencanaan pembelajaran yang menurut mereka menyenangkan. Tapi tidak berhenti di satu titik sana, tetap harus merefleksikan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Yang kedua, rencana saya adalah berkolaborasi dengan teman guru dan komunitas. Di sini di komunitas dengan berbagai macam latar belakang pendidikan, dengan berbagai macam latar belakang peserta didik, mereka punya best practice, mereka punya kiat-kiat atau tips-tips supaya membuat pembelajaran menyenangkan. Artinya di sini kita harus berkolaborasi, bertukar pikiran, bertukar pendapat, bagaimana pendidikan itu tidak hanya stuck atau tidak hanya berdiam diri bahwa kita harus seperti itu. Kita harus berkembang, terutama dengan cara berkolaborasi.
Yang ketiga yang saya akan lakukan adalah melakukan refleksi bersama untuk pembelajaran yang lebih baik. Refleksi di sini bisa kita laksanakan apakah 1 minggu 1 kali atau misalkan 2 minggu 1 kali untuk melihat perkembangan peserta didik. Bagaimana mereka belajar di mata pelajaran kita dan kita merefleksikan bukan hanya untuk pelajaran kita sendiri, bukan hanya di materi di kelas ini saja, tetapi kita merefleksikan bersama apakah untuk pembelajaran satu tingkat maupun untuk pembelajaran untuk satu sekolah. Kita refleksikan apa yang menjadi kekurangan, apa yang menjadi kelebihannya. Kelebihannya akan kita teruskan dan kekurangannya akan kita perbaiki supaya pembelajaran kita berpihak kepada murid. Terima kasih. Berikut yang sudah saya paparkan mengenai koneksi antar materi di modul 1 dan modul 12. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.